Bapak boleh nggak ngobrol-ngobrol sama kamu bentar? Boleh Pak. Kamu udah makan kan tapi? Udah Pak. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Baik Pak. Baiklah Yuda, sebelumnya Bapak berterima kasih ya karena kamu udah menerima ajakan Bapak buat ngobrol-ngobrol di sini. Ya Pak, Tapi kamu beneran nggak apa-apa kan? nggak apa-apa Pak. Bapak tadi kan melihat kamu dari sana tuh. Kamu habis dari mana Yuda? Saya tadi habis dari kantin Pak, habis makan. Oh makan. Makan Ya. apa kamu Yuda? Makan nasi Padang Pak, yang 10 ribuan yang di belakang. Oh itu emang terkenal sih enaknya tuh Yuda. Bapak juga sering makan itu. Ya Pak, Beneran enak kan? enak banget Pak, saya sering langganan di situ. Gimana Yuda mengenai mata pelajaran hari ini? Alhamdulillah sih Pak, senang aja Pak. Alhamdulillah bisa saya lewati semuanya. Tadi hari ini kamu belajar apa Yuda? Hari ini saya olahraga sih Pak, tadi belajar main basket sama teman-teman. Cuman kamu enggak kecapean kan? Enggak sih Pak, aman Pak. Jadi nggak apa-apa ya kalau saya Nggak apa-apa Pak. Nah, jadi santai aja ya udah ngobrol-ngobrol di sini. Ya, anggap ngobrol-ngobrol santai lah, nggak usah dianggap serius. Langsung itu benerin dulu, posisi duduk kamu aman ya kan? Posisi duduk. Ini udah lebih aman Pak, lebih lagi. Nanti kalau di ngobrol-ngobrol sekiranya kamu ingin berhenti atau izin, nah, kamu sampaikan saja ya, jangan kamu tahan gitu. Atau kayak sekiranya misalnya silau terkena matahari ya, kamu sampaikan. Jadi kita bisa ngobrol lebih nyaman lah. Kalian sampaikan. Baik Pak. Nah, jadi udah Bapak nih mendapat laporan dari beberapa guru mata pelajaran yang dimana mereka menyampaikan kalau nilai kamu akhir-akhir ini menurun, terutama di mata pelajaran matematika, geografi, sejarah, dan masih ada lagi. Nah, di sini Bapak ingin tahu apakah itu benar Yuda? Ya sih Pak, saya juga nyadar kalau belakangan ini memang saya terlihat malas-malasan Pak dalam belajar. Oke, berarti yang dikatakan guru-guru kamu tuh bisa dibilang benar ya. Benar Pak. Nah, Bapak mulai juga. Ini terjadi dari semester berapa Yuda? Baru semester 2 ini sih Pak, belum lama. Oke, berarti baru terjadi di semester ini. Oke, Bapak sebelum Bapak menanyakan lebih dalam juga, kamu nanti karena perhatian kamu tentu bakal Bapak jaga. Baik Pak, saya akan. Nah, pertanyaan Bapak, apa sih yang menyebabkan nilai kamu ini menurun? Jadi gini Pak, di rumah saya, terutama bapak saya Pak, jadi dia sering sekali dinas keluar kota. Jadinya saya merasa saya sendiri karena jarang dengan kehadiran beliau Pak. Oke, kalau ibu kamu? Oh, ibu saya juga sibuk kerja Pak, dia sibuk di salah satu pekerjaan PT sih Pak. Jadinya pulang malam juga udah capeknya Pak. Oh, berarti kamu di rumah tuh merasa kesepian ya? Iya Pak, kesepian. Saya merasa sendiri saja di rumah. Oke, apakah kamu kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tua kamu? Iya Pak, saya merasa sangat kurang sekali perhatian dari kedua orang tua saya. Jadi bisa Bapak simpulkan kalau nilai kamu itu menurun karena faktor di rumah kamu sering sendiri karena orang tua kamu sibuk bekerja. Apakah benar? Iya Pak, benar Pak. Oke, menurut kamu sendiri, apakah kamu ada solusi untuk menyelesaikan masalah kamu? Belum ada sih Pak solusinya. Apakah kamu sudah mencoba untuk ngobrol ke ayah atau ibumu mengenai kesendirian kamu di rumah? Belum pernah Pak. Apakah kamu terpikirkan untuk ngobrol dengan kedua orang tua kamu? Iya Pak, terpikirkan. Cuman saya belum tahu ini berbicara seperti apa. Oke, berarti masalahnya kamu belum tahu berbicaranya seperti apa. Iya Pak. Apakah kamu bisa dibilang takut untuk mengenai itu? Iya Pak, takut. Oke, berarti kamu takut dan belum tahu apa yang ingin kamu omongkan, benar? Benar sekali Pak. Oke, menurutmu Yuda, mengapa ayahmu meninggalkan kamu sendirian di rumah? Jadi gini sih Pak, mungkin yang pertama
karena memang dia sibuk dinas kan Pak. Jadi saat pulang ke rumah tuh udah datang dengan rasa capeknya aja Pak. Jadi nggak sempat itu untuk memperhatikan saya sebagai anaknya. Oke, apakah kamu bisa dibilang tidak menyukai ayahmu Iya Pak, saya sedikit kurang suka dengan ayah saya. karena dia sering meninggalkan kamu? Iya Pak. Oke, untuk ibumu bagaimana pandanganmu terhadap ibumu? Ibu saya sebenarnya sedikit peduli sih Pak. Cuman ya itu tadi Pak, sama-sama sibuk jadinya untuk saya hanya hal-hal kecil saja Pak, bahkan tidak berasa sama sekali dalam diri saya. Oke, baiklah Yuda. Jadi dari cerita kamu mengenai pandangan kamu ke ayah kamu dan ibu kamu, menurut saya kamu harusnya lebih mengerti kondisi kedua orang tua kamu. Kenapa mereka sibuk? Nah, seperti itu. Jadi mereka sibuk juga demi kamu gitu, agar fasilitas kamu di rumah dan di sekolah itu terpenuhi gitu. Nah, jadi kamu harus mengerti mengenai itu. Jangan sampai kamu membenci kedua orang tua kamu. Paham? Paham Pak? Nah, jadi untuk penyelesaian masalah kamu ini, kamu harus mengobrol ke kedua orang tua kamu agar mereka bisa memberikan sedikit waktunya dari kesibukannya untuk diri kamu gitu. Nah, cuman masalahnya di sini, kamu kan tidak berani ngobrol dengan mereka, benar? Sekali Pak. Nah, bahkan kamu pun tidak tahu yang akan kamu itu seperti apa, benar? Benar Pak. Nah, saran dari Bapak adalah yang perlu kamu omongkan, ceritakan bagaimana kondisi kamu di rumah. Ceritakan kalau kamu itu kesepian, terbuka saja, karena terbuka itu merupakan kunci agar komunikasi itu tetap terjalin dengan terbuka. Jadi kamu beritahu ke kedua orang tua kamu kalau kamu kesepian di rumah, kamu ingin meminta waktunya walau sedikit, setidaknya untuk hari weekend kan, atau sekedar makan malam sama, atau liburan di hari weekendnya. Mungkin itu cara yang cara yang harus kamu mungkin ini obrolan yang akan kamu sampaikan ke orang tua kamu. Nah, untuk mengenai ketakutan kamu jangan takut lagi ya Yuda ya. Nah, selain Bapak sekarang, kira-kira kapan waktu yang pas bagi Yuda untuk mengobrolkan ini? Belum tahu sih Pak, kapan waktu yang tepat. Apakah Yuda bisa melakukannya dalam waktu dekat? Mungkin bisa sih Pak, akan saya coba. Nah, pilihlah waktu di saat kedua orang tua kamu itu memang kebetulan di rumah dan kondisinya dia sudah tidak secapek pas dia pulang gitu. Paham kan maksud Bapak? Paham Pak. Nah, oke, baiklah Yuda. Ya, jadi pertanyaan Bapak, menurut kamu kapan kamu ingin mengomongkan ini Yuda? Jam 7 malam sih Pak mungkinan, karena biasanya jam 7 malam tuh orang tua saya sudah pulang kerja Pak, jadi bisa lebih leluasa untuk membicarakan hal ini. Baiklah, untuk memastikannya lagi, Bapak ingin menanyakan apa yang akan kamu omongkan ke kedua orang tua kamu? Jadi gini Pak, mungkin saya akan membicarakan tentang tidak pedulian mereka terhadap saya, pastinya rasa peduli mereka tentang apa yang saya akan lakukan ke depannya Pak. Jadi efeknya saya merasa lebih sendiri dan ketika di kelas saya jadi kurang fokus belajar dan belajar akhirnya menjadi anjlok Pak. Seperti itu Pak. Oke, berarti yang akan kamu omongkan ke kedua orang tua kamu ya? Iya Pak. Oke, karena solusinya sudah kita temukan, mengingat kamu juga akan ngobrol seperti itu ke kedua orang tua kamu, Bapak harap mereka akan mendengarkan kamu dan melakukan apa yang kamu inginkan. Nanti sebelum Bapak akan memberikan kamu tugas yang dimana minggu depan kita akan mengobrol lagi udah. Jadi tugas dari Bapak adalah dalam seminggu kamu catat momen-momen
saat kamu bersama keluarga kamu. Nah, yang mana ini guna untuk melihat apakah cara yang kita diskusikan tadi efektif gitu. Jadi paham kan mengenai tugas? Paham Pak. Nah, nanti itu Yuda bawa di minggu depan, lalu kita akan omongkan sama-sama. Baik Pak. Nah mungkin segitu sih Yuda obrolan kita. Mumpung jam istirahat juga masih ada, kalau Yuda mau istirahat silahkan. Oke, sekian. Baik. Ya Yuda. Halo Yuda. Halo Pak. Waduh. Maaf ya Yuda, Bapak telat. Iya Pak, nggak Tadi apa-apa, Bapak Pak. ke toilet bentar soalnya. Iya Pak. Saya juga baru datang. Jadi kamu sudah datang. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Alhamdulillah Pak, sudah sedikit lebih baik. Sudah senang ya intinya Iya, Pak. ya. Sudah seperti Bapak juga tadi lihat kamu dari jauh tuh udah senyum gitu kan. Iya Pak. Ini kamu datang udah bawa laporan tugasnya Iya kan? Pak, ini tugas yang Bapak berikan kepada saya. Semua itu seperti biasa Bapak ingin tanyakan. Kamu udah makan kan? Alhamdulillah sudah Pak. Nah, saya harap kamu sih sudah makan sih biar kamu juga enak gitu bercerita dulu. Seperti biasa kalau kamu izin ke toilet atau ke mana gitu bilang enggak ya. Siap Pak. Jadi kita bisa beda dulu. Ya, Pak. Pertanyaan Bapak dari hasil laporan kamu yang Bapak lihat ini sepertinya sudah menunjukkan perkembangannya. Di sini yang pertama ada makan malam bersama. Iya Pak, makan malam bersama. Jadi kamu semenjak mengobrol mengenai itu, orang tua kamu gimana reaksinya? Iya Pak, mereka sekarang sudah jadi terbuka Pak. Jadi mereka tuh menyanyikan sedikit waktunya seperti yang saya tulis. Seperti ini Pak. Makan malam bersama, terus menonton TV dan lain sebagainya. Oke. Jadi untuk masalah di rumah sudah aman ya Yuda ya? Sudah aman Pak. Selanjutnya Bapak ingin tanyakan perasaan kamu setelah masalah ini tertangani apa Pak? Masalah saya sekarang sudah menjadi perasaan ya Pak. Iya. Perasaan saya sekarang sudah menjadi lapang dada Pak. Jadi saya lebih enak kalau ingin cerita, terus juga lebih terbuka kepada kedua orang tua saya karena mereka juga baik dalam feedback terhadap saya. Apakah setelah semua hal positif yang kamu sebutkan tadi terjadi, apakah membuat semangat belajar kamu itu timbul? Ya Pak, saya jadi lebih bersemangat lagi dalam belajar. Apakah di rumah kamu juga belajar ya? Saya juga belajar Pak, terkadang saya bahkan sempat meminta orang tua saya untuk mengajari tentang apa yang saya tidak paham Pak. Oke, jadi untuk perhatian kamu sudah dapatkan ya dari orang tua kamu Sudah mulai paham Pak atas apa langkah-langkah yang Pak berikan, saya coba itu semua Pak. Oke. Mengenai masalah kamu di rumah kan sudah aman tentunya. Nah, pertanyaan Bapak selanjutnya adalah mengenai perkembangan kamu di kelas itu. Apakah berpengaruh gitu? Sangat berpengaruh Pak. Yang sebelumnya saya mungkin terlihat kayak di kelas tuh membuka buku terus tidak peduli dengan buku tersebut. Saya sekarang sudah lebih aktif Pak di kelas, sudah sering menjawab pertanyaan dari Pak Guru, sudah memberikan jawaban yang tepat. Oke, berarti semua sudah berjalan dengan baik sesuai keinginan kamu ya Yuda ya. Baiklah Yuda, setelah hal-hal positif sudah kamu dapatkan karena adanya perubahan, apa sih rencana kamu ke depannya dengan orang tua kamu? Mungkin planning saya ke depannya liburan mungkin Pak sama keluarga saya. Jadi Liburan. dalam liburan tersebut mungkin saya bisa lebih menjalin hubungan lebih Pak tentang kebersamaan dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin pilihan kamu itu merupakan hal yang tepat ya, karena itu untuk menguji kekonsistenan orang tua kamu. Saya harap walaupun sampai minggu depan sikap orang tua kamu yang udah berubah yang lebih baik ini tetap bertahan gitu. Ya, Pak.
Mungkin sesi kedua kali ini mungkin terlihat lebih singkat ya Yuda, karena kita juga sekedar menganalisa hasil laporan kamu. Kalau misalnya dalam rencana kamu ini juga baik, tidak adanya perubahan, mungkin sesi depan merupakan sesi yang terakhir. Tapi untuk menguji itu apakah efektif atau tidak, saya memberikan kamu tugas lagi yang dimana kamu sampaikan kesan pesan kamu dari awalnya hal negatif ke hal positif nih, kamu analisa gitu perubahannya gimana, langkah-langkahnya apa, kamu tuliskan. Oke, itu aja sih untuk tugasnya. Baik Pak. Baik Yuda, terima kasih ya Yuda ya. Pak. Baik, saya izin Pak. Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Yuda, Iya, sekarang Pak. Yuda. Terima kasih Pak. Aduh, gimana kemarin liburan? Alhamdulillah senang sekali Pak. Ini tugas kamu ya? Ya tugasnya Pak berikan kemarin sudah saya selesaikan. Mungkin karena sesi ketiga ini saya hanya sekedar cross check atau memastikan. Ya Pak. Saya ingin tahu kamu kemarin liburan kemana? Kemarin saya lihat Kita lebih lagi bagaimana? jadi kemarin saya liburan ke pantai dan gunung Pak. Oke, kamu berarti ke pantai dan gunung. Itu di kota mana? Di kota Sintang Pak. Sintang. Oke. Kamu bisa ceritakan apa-apa yang kamu lakukan di sana? Wah pertama kan saya yang bagian ke pantai dulu ya Pak. Ya. Pantainya saya kemarin pergi itu ke salah satu pantai yang terindah di mana terletak di kota Singkawang. Pantai apa tuh Yuda? Pantai Drini Pak. Oke. Jadi di pantai tersebut tuh saya menemukan indahnya alam, terus ramainya orang liburan bersama keluarga, dan di sana saya melihat orang-orang tuh sangat excited, sangat bahagia bersama keluarganya masing-masing, dan juga tentunya keluarga saya Pak setelah apa-apa yang sebelumnya saya lalui. Jadi di sana saya main jet ski Pak sama bapak dan mama saya, kemudian main banana boat Pak. Terus kami juga camping di tepi pantai Pak, sambil bakar jagung, sambil nonton film, dan juga sambil bakar-bakar daging. Oke. Pak. Kalau di gunung? Wah di gunung tentunya lebih banyak lagi Pak. Jadi kalau di gunung ini saya pergi tidak dengan ibu saya, karena wanita kan Pak. Ya. Kalau diajak ke gunung kan tak mampu. Oh iya. Takutnya benar, juga benar. nanti malah jadi beban atau gimana kan, nggak tahu Pak. Jadi saya pergi cuma berdua bapak saya. Jadi saya antara hubungan saya dan bapak saya lebih erat. Ya. Pak. Jadi saya naik pendakian pada pukul 6 pagi. Sana saya sudah dengan logistik yang lengkap. Saya sudah membuat carrier saya yang besar. Saya lengkap peralatan saya Pak. Sudah mulai dengan tenda, logistik, minum dan lain sebagainya. Saya menggendong carrier 1, bapak saya menggendong carrier 2 Pak. Karena dia sangat kuat sekali Pak. Jadi di depan ada carrier 1, di belakang juga ada carrier 1. Di situ saya melihat bapak saya yang selama ini tidak pernah saya lihat. Bosnya beliau adalah pribadi yang kuat. Beliau itu pribadi yang paham lah tentang alam-alam Pak. Oke. Jadi kan kami mendaki itu Pak jam 6 kami Ya. mulai. Jadi kami sampai pos 2 pada pukul 7 Pak. Cuman sejam saja Pak. Dengan 3 carrier nih Pak berdua. Ya. Kemudian kami sampai di pos 3 pada pukul 8.30. Setelah itu kami lanjut hiking kembali Pak. Setelah istirahat yang cukup kami sampai di pos 4 pada pukul 5 sore. Pada pukul 12 siang Pak. Mohon maaf saya Pak. Kemudian kami mendaki lagi. Kami mendaki ke pos 6. Ya. Di pos 6 tersebut kami bermalam Pak di sana. Jadi pada hari itu sekitar jam 3 sore lah Pak. Kami sampai di pos 6. Di situ saya membangun tenda Pak. Saya sebelumnya tidak pernah kan Pak kayak daki gunung. Oke, Saya juga ya. tidak tahu gimana sih cara membangun tenda, gimana sih cara membentangkan tikar dan sebagainya. Di situ Pak saya melihat peran bapak saya sangat aktif. Peran bapak saya itu kayak mengajari saya, membimbing saya bagaimana sih ini dilakukan, bagaimana sih ini dilakukan. Bapak saya itu berperan sekali Pak. Mulai dari bangun tenda, terus mengemas logistik, kemudian makan pada malam hari itu Pak. Setelah itu kan kami setelah makan dan lain sebagainya kami istirahat Pak pada malam itu. Dan bapak saya pun bercerita Pak tentang masa mudanya dahulu. Banyak sekali dia cerita bahwasanya bapak ini dulu pecinta alam. Bapak ini pasukan cinta alam, sering naik gunung dan lain sebagainya. Jadi
sedikit saya itu sumringah di situ Pak. Jadi saya dapat belajar banyak pengalaman dari Pak saya. Oh ini selama ini sisi yang tidak saya temukan di Bapak saya. Bapak saya cerita malam itu juga Pak. Ya setelah itu kan kami tidur Pak, malam berlalu sampailah pagi jam 5 subuh. Jam 5 subuh kami akan summit ke puncak Pak. Jam 5 kami mulai mendaki, tentunya tidak membawa carrier yang ada Pak. Jadi kami hanya membawa tas hiking biasa dan juga air mineral untuk summit ke puncak. Jadi kami summit ke puncak jam 5 kan Pak. Tiba di puncak jam 6 kurang. Di situ saya melihat ciptaan Tuhan Pak. Itu sunrise sangat indah sekali. Membentang di depan itu ada Bukit Saran, terus ada bukit-bukit lainnya di Kabupaten Sintang. Ada Bukit Kujau, ada Bukit Elam dan lain sebagainya. Di situ tuh kelihatan semua Pak dari bukit yang saya naiki. Terus di situ saya sedikit merenung Pak. Ternyata alam Tuhan ini seindah ini. Yang dimana saya naik ke situ bersama dengan orang yang saya cintai. Yang sebelumnya selama ini saya kurang perhatian dari dia, kurang bimbingan dari dia. Tapi sekarang saya bisa menikmati alam ciptaan Tuhan, tentang ciptaan Tuhan bersama dengan orang yang saya cintai dan orang yang saya sayangi. Di situ saya mendapat banyak pengalaman. Bapak saya banyak memberi masukan-masukan. Bapak saya banyak memberikan kepada saya tuh banyak sekali pelajaran apa yang telah saya lalui selama ini. Itu saya sangat bangga, saya sangat senang dengan bapak saya. Itu sih Pak tentang gunung juga. Cuman ada juga Pak yang saya pergi sama ibu saya. Boleh nggak saya cerita nih Pak? Boleh. Nah kalau quality time sama ibu saya nih Pak, ini beda lagi Pak. Kalau bapak saya kan tentang alam-alam tadi kan, saya kemudian kan biar aja lah Pak. Cuman pengen pergi juga sama ibu saya kan Pak. Saya pergi berdua quality time ke mall sama ibu saya. Kan Pak kalau ibu di mall kan Pak. Jadi kami pada hari weekend juga Pak. Bapak saya kan pas itu pergi mancing dengan teman-temannya. Jadi saya pergi dengan ibu saya ke mall kan Pak. Di situ saya pergi, saya gonceng ibu saya naik mobil Fortuner kan Pak. Ya melewati kota-kota sambil bercerita tentang ibu saya, gimana ibu saya itu banyak baik juga seperti bapak saya, memberikan pelajaran, memberikan banyak kisah-kisah selama ini perjalanan hidupnya seperti apa yang telah ia lalui. Terus dia juga bercerita bagaimana sih dia bisa bertemu dengan bapak saya, bagaimana sih saya bisa terjadi Pak, bisa saya terciptanya saya ini seperti apa. Ibu saya juga cerita di situ. Kemudian kami ke mall kan Pak. Kami ke mall tuh nama Mall Gaya Pontianak. Mall Gaya. Di situ saya shopping Pak sama ibu saya. Ibu saya itu sempat memberikan saya kebebasan berbelanja Pak. Suruh belanja aja apa yang kamu mau. Hari ini adalah hari kamu dan saya, kata ibu saya kan. Jadi serah kamu mau ngapain. Kami juga sempat nonton bioskop, terus makan bareng bersama di Solaria, nasi goreng 45.000 itu Pak. Senang sekali saya Pak di situ Pak. Jadi apa yang telah saya lalui minggu ini penuh dengan kesan-kesan Pak. Baik itu bersama ibu saya, bapak saya, dan bersama keduanya, ibu dan bapak saya. Sekian Pak cerita saya, mungkin sangat excited sekali saya. Pak. Bagus. Kok pegang Pak. Sangat bagus sih cerita kamu tuh Yuda. Jadi di sini saya bisa meyakinkan bahwa konseling yang kita sudah lalui ini dan arahan yang saya sudah berikan itu bekerja ya. Jadi orang tua kamu sudah memberikan perhatian yang penuh terhadap kamu dan kamu juga tidak merasa kesepian lagi kan? Enggak Pak, saya sudah. Nah, mengenai orang tua kamu, mengenai nilai kamu apakah sudah aman? Mengenai nilai Pak, ada hal yang menarik Pak. Ini kan kemarin saya masuk sekolah dari hari Senin sampai Jumat ya Pak. Jadi pada hari Senin itu ada pelajaran matematika, hari Selasa ada IPA, hari Rabu ada MTK, hari Kamis ada SBK, seni budaya. Jadi saya di sini sangat bangga sih Pak. Saya kan dikasih PR kan Pak, jangan MTK. Di situ saya dapat dari guru MTK saya, nama gurunya Ibu Fatimah. Itu memberikan saya kan. Terus ada tugasnya MTK. Saya pulang ke rumah Pak, saya kerjain sendiri itu. Orang tua saya sempat nanya mau bantu, enggak Pak. Saking saya sudah menguasai saya kerjakan dengan sepenuh hati, dengan lincah. Saya berharap ini saya tidak tahu betul atau tidak nih Pak. Saya pede karena saya percaya diri, saya yakin bisa. Besoknya saya kumpulin kepada Bu Fatimah. Dan apa yang terjadi Pak? Nilai saya 100 Pak. Karena saya sudah pede, sudah tidak ada beban dalam menghadapi itu semua Pak. Terus seni budaya kemarin saya diminta menggambar gunung Pak. Gunungnya 2 lagi. Gunung 2 ada sawahnya, ada gubuk-gubuknya. Saya buat Pak. Gambaran saya tinggi sekelas Pak. Saking itulah beban saya sudah hilang semua Pak. Jadi saya merasa nilai saya, pertemanan saya, apa yang saya lakukan di sekolah
Pak sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi saya tidak ada hambatan sama sekali. Saya bisa memahami pelajaran dengan cepat. Saya bisa, bahkan saya Pak punya target Pak, tujuan setelah saya melalui semua ini saya akan menjadi peringkat pertama di kelas Pak. Wah, itu tentu bagus banget sih udah. Jadi saya akan berusaha untuk mencapai itu semua agar apa? Agar wali kelas saya bangga. Agar orang tua saya bangga dan tentunya Bapak bangga sama saya Pak. Ya, Karena benar. saya sudah jauh. Saya Yuda bukan Yuda yang dulu Pak. Sudah Ya. berubah dengan apa yang telah saya dapatkan selama ini Pak. Itu sih Pak, selama di sekolah Pak saya jadi lebih bersemangat dan semuanya bisa saya lalui dengan baik Pak. Oke, jadi di sini Bapak menyimpulkan bahwa hubungan kamu dengan keluarga sudah erat, orang tua kamu memberikan waktunya untuk kamu, dan juga kamu juga sudah ini ya bersemangat dalam mengikuti sesi pembelajaran yang membuat nilai kamu semakin baik. Jadi mungkin ini jadi sesi terakhir kita Yuda, karena Bapak juga lihat kamu mendapatkan perkembangan yang pesat dari 3 sesi ini. Bapak harap kamu jadi lebih baik ke depannya. Apa yang sudah terjadi sekarang Bapak harap dapat konsisten hingga seterusnya, dan pesan dari Bapak tetaplah terbuka kepada orang tua, karena terbuka merupakan kunci agar komunikasi dekat. Dapat dimengerti Yuda? Baik Pak, dapat dimengerti Pak. Mungkin terima kasih juga dari Bapak karena Yuda berkenan mengikuti konseling pada pertemuan pertama, kedua, dan sekarang yang ketiga. Semoga kedepannya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Mungkin sekian Bapak ucapkan, terima kasih. Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya.